Nah, kali ini kita akan membahas tentang inversi linier dari tomografi waktu tempuh. Jadi di inversi linier tomografi waktu tempuh, sesuai namanya, kita mempunyai data observasi berupa waktu tempuh. Nah, kita ingin menghasilkan parameter model dari hasil inversi itu adalah nilai kecepatan atau ada yang namanya slowness. Nah, ini adalah hasil inversi kita atau tujuan inversi kita gitu guys. Sorry, ini 1/V bukan V ya, nilai 1 per kecepatan atau slowness. Nah, biasanya pada saat kita mempelajari tentang tomografi itu contohnya seperti ini. Misal ada sebuah subsurface, terus di bawah permukaan tersebut terdapat lapisan. Nah, tiap lapisan di bawah permukaan itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Misal yang sebelah kiri itu V1, terus yang sebelah kanan itu V2. Nah, sesuai namanya tomografi itu berurusan dengan yang namanya receiver dan source. Tentu kita buat misal di sini adalah receiver segitiga ya, sorry, susah gambar pakai mouse. Terus misalnya di sini ada source 1 2 3. Oke, nah aku namain ini receiver 1, ini source 1, ini source 2, ini source 3. Nah, karena kita mempelajari tentang tomografi, jadi tomografi itu kalau ada yang namanya receiver dan source itu pasti ada juga yang namanya itu gimana ya, repeat. Nah, ini namanya repeat nih. Tuh. Nanti kita bakal mempelajari inversi linier dari tomografi waktu tempuh ini. Nah, karena kita nggak punya data untuk melakukan inversi, jadi kita harus melakukan forward modeling atau pembuatan data sintetik. Nah, datanya berupa apa? Yang udah dijelaskan di awal itu adalah waktu tempuh. Jadi nanti kita membuat waktu tempuh sintetik atau waktu tempuh observasi. Nah, kita tahu persamaan forward modeling adalah D sama dengan G kali M. Kita tahu juga tadi D itu adalah waktu tempuh observasi atau yang hasil dari forward modeling kita nanti. Nah, sedangkan M itu kita tahu bahwa adalah slowness tadi. Nah, terus G itu apa? Matriks kernelnya isinya apa? Nah, isi matriks kernel adalah panjang repeat, repeat di setiap lapisan. Oke, panjang repeat di setiap lapisan di setiap V1 V2 ini. Nah, aku contohin ya. Jadi kita ingin membuat matriks kernel nih. Tujuannya yang pertama, caranya adalah kita tahu rumus dari kecepatan itu adalah jarak dibagi kecepatan. Jarak misal X dibagi kecepatan. Nah, jarak di sini itu kan panjang repeat ya. Berarti ini kita buat ini apa ya? Bisa kita buat kayak gini, L per V atau L1/V. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung waktu tempuh pada setiap repeat. Nah, jadi kalau ini kan ada 3 repeat nih. Kita ingin menghitung repeat yang pertama. Misalnya dari receiver 1 ke source 1. Artinya nanti di sini 1/1 gitu. Receiver 1 ke source 1. Nah, kita lihat
dia repeat yang pertama ini dia melalui lapisan pertama yaitu V1. Oke. Nah, ini kan 1 per V ya. 1 per V pada sebuah inversi itu merupakan non-linear karena 1 per parameter model gitu. Jadi ini sebenarnya non-linear. Kalau ingin kita linearkan itu bisa kita buat S atau slowness nih. Nah, karena dia melewati kan tadi itu ya S sama 1 per V. Nah, gitu doang sih. Ini ditukar gitu. Jadi nggak usah bingung. Nah, ini adalah panjang lintasan dari kotak pertama nih, V1 nih. Berarti nanti di sini L11 dikali S1 di kotak 1 ya, maksudnya di kotak 1 yang atas ini. Ditambah L11 karena dia melewati V2 juga, berarti sini kotak 2 dan di sini S2. Gitu. Ini adalah rumus dari waktu tempuh dari receiver 1 ke source 1. Atau kita buat itulah source 1 ke receiver 1. Jadi formatnya itu kayak gini. T S I R I itu kan sama dengan bla 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 bla. Jadi ini formatnya ya. Oke. Nah, terus kita ingin menghitung waktu tempuh dari source 2 ke receiver 1. Dari waktu tempuh dari receiver 2 dari source kedua ke receiver 1 sama dengan kita lihat dia melalui kotak pertama atau enggak repeatnya. Oh iya, melalui. Berarti nanti kita buat sini L21 ya, ini source 2 ke receiver 1 di kotak pertama. Karena dia melalui kotak pertama berarti S1 ditambah dia melalui kotak kedua juga L21 di kotak kedua dikali S2. Nah, lanjut repeat yang terakhir yaitu dari source ketiga ke receiver 1. Nih, ini kan. Nah, dia melewati kotak pertama. Nih yang ini ya. Artinya di sini L31 panjang pada kotak pertama dikalikan S1. Nah, kita lihat yang source 3 nggak melalui kotak kedua, nggak melalui lapisan V2 ini ya. Berarti di sini nanti dia 0. Oke. 0 gitu. Nah, setelah kita punya persamaan tomografi waktu tempuh, kita bisa mengubahnya dalam bentuk matriks menyesuaikan dengan yang itu D sama dengan GM ini. Nah, jadi untuk D nya itu adalah seperti ini. Sorry, agak susah pakai mouse. T11 T21 terus T dari source ketiga ke receiver 1 sama dengan Nah, kita buat matriks kernelnya nih menyesuaikan dengan yang tadi sebenarnya, yaitu L11 di kotak pertama, L11 di kotak kedua. Nah, jumlah kotak ini kan ada 2, artinya jumlah kolomnya nanti itu ada 2. Jadi kalau jumlah kotaknya 4, nanti jumlah kolomnya juga akan ada 4 gitu, karena menyesuaikan dengan jumlah parameter model ya. Kan ini ada 2 kotak, berarti parameter modelnya ada 2 seperti itu. Nah, ini kita buat L21 pada kotak pertama, L21 pada kotak kedua. Ini L31 pada kotak pertama, yang ini 0 karena nggak ada. Nah, ini adalah matriks kernelnya yaitu G. Sedangkan M itu adalah tadi ada 2 lapisan, berarti dia S1 dan S2 seperti itu ya.
atau S ini sama dengan 1/V. Ingat ya, slowness, atau mungkin bisa dibuat delta S seperti itu biar nggak bingung. Nah, kalau kita udah punya persamaan forward modeling, kita bisa melakukan forward modeling dengan gampang gitu guys. Nah, jadi apa aja syaratnya untuk melakukan forward modeling atau dapat menghasilkan waktu tempuh yang ini? Nah, yang pertama kita punya panjang repeat. Nah, gimana cara menghasilkan sebuah panjang repeat? Ya dengan menghitung dari R1 ke S1. Nah, caranya gimana? Ya kita butuh koordinat gitu. Yang pertama kita butuh koordinat dari masing-masing source dan receiver. Oke. Kalau kita punya koordinat, kita bisa menghitung dari panjang repeat. Nah, selanjutnya kita juga perlu slowness. Cara tahu slowness atau kecepatannya gimana? Ya kita tentuin sendiri. Kan kita mau buat data sintetik seperti itu guys. Nah, sini itu aku udah buat contoh sederhana seperti yang tadi, cuman tadi kan S1-nya di sebelah kanan ya, ini S1-nya di sebelah kiri, paling kiri gitu. Nah, ini udah aku namain, udah ada koordinatnya juga ya untuk melakukan forward modeling. Terus di sini udah aku tentuin nilai kecepatannya, jadi kita tinggal masukin aja. Nah, di sini ada latihannya nih. Yang pertama adalah lakukan forward modeling untuk menghasilkan waktu tempuh observasi. Nah, tadi kita tahu nih, ini adalah cara melakukan forward modeling untuk menghasilkan waktu tempuh kan. Berarti kita perlu membuat G. Nah, kita bisa langsung modding. Kita import dulu semua library yang sekiranya akan dibutuhkan gitu. Mungkin cuma nampak ya, karena kita belum ada plot. Nah, yang pertama kita masukin dulu ininya nih, apa namanya, koordinat. Misal di sini aku buat ini S1 untuk source 1 ya, ini source 2 dalam satuan meter tentunya, ini S3 kita buat. Nah, ini R1 nih. Nah, setelah itu kita bisa gabungin untuk semua source, yaitu misal source, karena source-nya ada 3, kita bisa buat gini, np.array yang mengandung urutan S1, S2, S3. Nah, nanti ini bisa kita gunakan untuk dalam sebuah perulangan untuk menghitung panjang repeat. Jadi kalau kita print source, nah itu keluar nih. Yang pertama koordinat untuk source 1, yang kedua untuk source 2, yang ketiga adalah koordinat untuk source 3. Gitu biar gampang aja. Nah, selanjutnya itu adalah nilai kecepatan. Nah, ini kita buat ya, koordinat source dan receiver. Terus kita buat inisial membuat variabel forward modeling atau parameter. Nah, ini adalah parameter model kecepatan. V sama dengan np.array, masukin nilainya, yaitu V1 nya adalah 800, V2 nya adalah 1200. Kita gabungin aja untuk V nya. Jadi kalau kita print V itu keluar nih V1, V2 seperti itu guys. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa menghitung panjang repeat. Caranya gimana? Caranya itu seperti Pythagoras biasa sebenarnya. Jadi bisa kita buat seperti ini. Misal kita ingin menghitung tadi ya,
yang T11 nih, sorry, yang L11 panjang repeat dari sini aja ya kali, karena ada bedanya. Draw, nah, kita ingin menghitung yang ini nih, dari source 1 ke receiver 1, berarti nanti L11 itu sama dengan np.squared apa ya, oh ya, R0 dikurang S1 semuanya dikuadratkan ditambah R1 dikurang S11 dikuadratkan. Sorry, oh ya, R1 nya. Nah, ini adalah panjang repeat pada source 1 ke receiver 1 gitu. Jadi rumus Pythagoras biasa lah ya kan, XR dikurang SR gitu istilahnya. Sorry, XR dikurang XS, gimana gini? Ini gini. Nah, rumus Pythagoras biasa ya guys ya, jangan bingung. Nah, karena kita punya beberapa repeat, tadi ada berapa repeatnya, ada 3 ya, kita buat aja. Misal di sini L21 ya, dari source kedua ke receiver 1 kita sama, ini tinggal di copy aja. Nah, ini kita ubah jadi source 2 nih, bisa nih tuh, kita print L21. Nah, ini cara menghitung panjang repeat dengan manual, jadi satu-satu nih. Nah, bisa juga dengan cara otomatis guys. Jadi kita definisikan dulu sebuah fungsi, misalnya panjang repeat kan. Nah, dia menerima inputan koordinat S dan koordinat R seperti ini. Terus sini bisa langsung return, kita copy rumusnya. Nah, ini tinggal diubah doang, tinggal dihapus doang kan, ini cuman S sama R ya, berarti ini R doang, nggak ada satu-satunya. Ini juga gini, ini juga gini, ini juga gini, udah selesai. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita bisa, ini kita buat dulu fungsi menghitung panjang repeat. Terus kita bisa buat np.zeros, karena repeatnya ada 3, berarti nanti di sini 3, ada 3 panjang repeat gitu. Nanti for i in range len L ke I sama dengan L repeat itu adalah source, kan menerima itu ya, S source ke I. Kenapa kita pakai source? Karena yang ini nih kita udah punya nih, jadi nanti jangan ambil satu-satu, S1 S2 S3 gitu. Terus di sini R1 karena receivernya cuma 1 kan. Nah, kalau udah kayak ini kita tinggal run, terus kita print L nya nih, kita punya 3 panjang repeat dan semuanya itu sama dengan yang perhitungan manual kita tadi. Jadi ini bisa kita hapus. Ini adalah cara menghitung panjang repeat yang paling mudah, yang paling efektif lah gitu. Kita tes lagi nih. Oke, jadi di sini bisa kita buat menghitung panjang repeat. Nah, setelah kita punya panjang repeat, selanjutnya adalah membuat apa guys? Membuat matriks kernel.
yang ini nih. Nah yang ini. Oke. Nah, kalau yang kita hitung barusan itu adalah panjang repeat sepanjang ini nih, ya kan, panjang ini. Sedangkan di matriks kernel itu dipisah antar kotaknya. Jadi di matriks kernel itu yang tadi ini nih dipisah nih kan, bisa tuh. Nah jadi sebenarnya idealnya itu kita menghitung panjang repeat dari sini sampai sini nih untuk yang kotak pertama, untuk yang kolom pertama, ya kan, yang ini. Untuk yang ini itu cuma sampai segini doang. Nah untuk yang ini L11 di kotak kedua itu dari sini sampai sini, ya kan. Nah dan ini panjangnya itu nggak selalu sama, tapi dalam hal latihan kita kali ini untuk menghitung L11 pada kotak pertama misalnya, ini kan misalnya L31 ya, itu kita bagi dua aja guys. Jadi L31 sama L31 dibagi dua itu jadi gini. Jadi panjangnya itu nggak kelihatan lagi. Jadi kita ingin menghitung L31 pada kotak pertama itu akan sama dengan kita menghitung L31 pada kotak kedua ya. Ini kotak pertama, ini kotak kedua nih. Pada kotak kedua nih, yaitu L31 atau panjang keseluruhannya kita bagi dengan 2. Nah, kenapa demikian? Karena kita ini sebagai contoh aja gitu, karena agak-agak sedikit rumit apabila kita ingin menyesuaikan dengan arah sudut, terus koordinat titik tengahnya itu agak-agak sulit. Jadi pada contoh kasus ini kita ibaratkan dibagi 2 aja gitu untuk menghitung panjangnya di setiap kotak, pada kotak pertama dan kotak kedua, yaitu panjang total dibagi 2. Oke teman. Nah untuk S1 ya ini langsung aja, ini udah pasti benar kan, karena dia nggak melewati 2 kotak. Nah yang ini nih, ini kan beda nih sebenarnya nih, tapi ini kita anggap sama aja ya antara kotak 1 dan kotak 2. Nah kalau udah ya kita lanjut nih membangun matriks kernel. Ini kita nggak usah membuat matriks kernel. Caranya adalah kita inisiasi dulu. Nah ukuran matriks kernel kita berapa? Sama yang kayak tadi nih, udah yang aku bilang di awal, G2 untuk jumlah kolom itu adalah sebanyak jumlah parameter model atau jumlah kotak dalam hal tomografi. Oke, tomografi aku tempuh contoh ini nih. Berarti karena ada 2 parameter model, nanti kolomnya ada 2 nih. Nah untuk jumlah barisnya itu adalah jumlah data. Jumlah data kita apa? Datanya adalah repeat. Nah repeatnya ada 3, berarti nanti di sini ada 3 baris seperti itu guys. Jadi kita buat ukurannya adalah baris kali kolom, yaitu 3 baris dan 2 kolom. Oke. Nah kita mau ngisi matriks kernelnya sesuai yang ini nih. Ingat, kalau kita ingin membuat matriks kernelnya dalam hal ini apa? Nah ini S1 dia hanya melewati kotak pertama ya kan, berarti nanti di sini L11 kotak pertama, yang di sini 0 mengikuti yang ini nih. Kalau ini kan 0 nih karena dia source ketiga ya kan, ini 0. Nah ini dia source pertama, berarti nanti dia di posisinya yang di awal. Terus ya sisanya 211 kotak pertama, L21 kotak kedua, ini L31 kotak ketiga. Kotak pertama, L31 kotak
kedua. Nah, ini isi matriks kernel kita dari contoh soal yang ini ya. Nah, bisa kita buat dengan cara menggunakan perulangan ataupun manual. Kalau menggunakan perulangan itu ya tinggal for i in range gini guys, for i in range, for j in range, terusnya di sini 2 ya, sorry, print i, j. Nah, kan printnya gini ya, bisa kita copy nggak ya? Nah, 1,0 itu yang mana? 1,0 itu adalah yang ini. Sorry, 1,0. Ya betul, yang ini. Ini 1,0. 1,1 yang mana? 1,1 yang ini. 2,0 yang mana? Yang ini. Dan seterusnya. Jadi kita akan mengisi matriks kernel kita. Jadi bisa kita buat gini. I, j, sorry, I, j sama dengan panjang gelombang dibagi 2, karena kan tiap kotak ya, dan mana tadi, dan ini itu adalah L11 dibagi 2 gitu. Jadi ya panjang gelombang panjang repeat dibagi 2 aja gitu biar sederhana. Kita bagi 2 di sini. Kita print misal G-nya berapa. Nah, ini adalah G-nya. Oke, kita mengisi pada yang ini nih, baris kedua pada kolom pertama dan baris kedua kolom kedua. Ini sama nih kan, udah bener berarti. Ini sama. Nah, yang ini masih 0. Kenapa? Karena kita ingin mengisinya secara manual. Karena tadi kan di sini itu ya ada 0-nya gitu. Jadi biar gampang kita skip aja pada baris pertama. Makanya yang ini itu tadi startnya dari 1 bukan dari 0. Kalau aku buatnya dari 0, nah nanti bakal ngisi. Tapi kita skip nih yang baris ke 0-nya. Nah, itu guys. Nah, kalau udah kita tinggal isi yang ini. Yang kolom ke 0, kolom pertama, yaitu dengan cara 0,0 ya kan. Terus kita isi panjang gelombang yang 0 yang ini. Nah, kenapa nggak dibagi 2? Karena tadi sort 1 dengan receiver 1 kita itu hanya melewati 1 kotak, dan dia langsung nilainya, dia nggak harus dibagi 2 karena nggak melewati 2 kotak. Seperti itu guys. Nah, kalau udah mempunyai matriks kernel, kita bisa langsung melakukan forward modeling untuk menghasilkan waktu tempuh, yaitu D sama dengan G.M ya kan, sama forward modeling DGM ini, DGM. Nah, kalau udah kita print B, oh iya, kita ini ya V, kita buat V di sini. Parameter model kita ini kan V dia, atau bisa kita buat M atau V, bebas lah, karena di sini kecepatan aku buat V. Jadi di sini kita kaliin dengan V. Nah, oh iya, kenapa nilainya aneh? Karena pada dasarnya yang diketahui di soal itu adalah V, sedangkan rumusnya itu adalah 1 per V atau slowness tadi. Parameter modal kita sebenarnya adalah slowness kan, bukan kecepatan gitu. Kalau kita langsung buat masukin V gini, itu artinya dia 1 per slowness, sedangkan kita maunya slowness doang, artinya 1 per V ya. Ini parameter model kita nih. Berarti nanti kita di sini kita buat 1 per V nih. Jadi G dot 1 per V. Nah, ini adalah waktu tempuh kita, atau bisa kita buat gini, TOPS
gitu kan, T observasi. Nah, ini adalah T obs kita. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Itu bisa seperti ini guys. Kita bisa menghitung yang source 1 dengan receiver 1 itu waktu tempuhnya berapa gitu, sesederhana itu. Kenapa kita ngetesnya di receiver 1 dan source 1? Itu karena dia nggak melewati 2 kotak, dia hanya melewati 1, jadi nilai waktu tempuhnya itu bisa langsung kita hitung gitu loh. Nah, kita tahu bahwa rumusnya tadi adalah T L per V, jadi bisa langsung kita hitung sebenarnya. Print waktu tempuh source 1 receiver 1. Sorry, harusnya bukan waktu tempuh ini ya, bukan gini guys, maksud saya. Sorry. Ini sebenarnya ingin menghitung kecepatan pertama. Jadi kalau kita menghitung kecepatan pertama untuk membuktikannya itu bisa langsung kan. Jadi panjang repeat dibagi waktu tempuh dari S1 ke R1 gitu. Bisa langsung kan, bisa kita cek langsung nilai V-nya sama enggak gitu. Jadi ini bukan waktu tempuh, tapi kecepatan. Caranya adalah ya tinggal dibagi aja L per T. Kita punya L0 terus dibagi yang ini nih, T obs 0 yang ini kan. Kenapa 0 ya? Karena S1 R1 source 1 receiver 1 gini, sorry. Nah, kecepatan ke-1 ini harusnya. Kecepatan ke-1 adalah panjang dikali waktu tempuh. Nih. Ini. Hasilnya adalah 800. Sama nggak? Sama nih. Tuh, sama kan ke-1-nya? Karena kita bisa menghitungnya langsung dengan cara perhitungan biasa nih. Karena dia langsung nih, nggak melewati 2 kotak. Nah, tugas yang pertama, latihan pertama itu selesai. Kita melakukan for modeling dan menghasilkan waktu tempuh observasi, yaitu yang ini nih. Ini waktu tempuh observasi kita. Nah, setelah itu adalah lakukan inversi sehingga menghasilkan nilai slowness atau kecepatan. Nah, kita tahu bahwa persamaan inversi yang akan kita gunakan adalah over determine. Karena apa? Karena jumlah data itu melebihi parameter model. Jumlah data kita tadi adalah jumlah repeat ya. Kita punya 3 repeat dan mempunyai 2 parameter model ya kan. Parameter model kita adalah S tadi, S1 dan S2. Slowness. Artinya dia over determine. Nah, persamaan over determine apa? Kita bisa cek nih kalau lupa. Sini guys. Over determine itu yang biasa harusnya. Yang ini nih, kalau nggak ada, kalau susah nyari. Ini GTG diinverskan dikali GT dikali D. Udah ini adalah ini di ops. Ini adalah persamaan inversi linear over determine. Jadi bisa kita langsung, misal nanti adalah M kalkulasi atau parameter model kalkulasi itu sama dengan MP downline ya, terus GT dikali dengan G. Yang ini ya, kita buat yang ini yang pertama nih, udah selesai. Setelah itu kita buat yang ini dikali G transpose terus dikali D ops, yaitu waktu tempuh observasi. Nah, kita run, selesai, kita cek nilainya. Nah, ini hasilnya apa? Kenapa seperti ini? Kenapa nggak sama dengan parameter model sintetik kita, yaitu 800 dan 1200 tadi nih? Nah, kenapa nggak sama? Karena seperti yang udah bilang di awal, hasil inversi kita berupa slowness.
slowness sama dengan 1/V. Jadi kalau kita ingin menghasilkan nilai V nya itu tinggal dibuat 1/mcal. Nah, kalau kita buat kayak gini, kita print gini, jadi otomatis berubah jadi kecepatan nih. Jadi gini, print nilai slowness hasil inversi itu adalah mcal. Nilai kecepatan hasil inversi itu adalah 1/mcal kalkulasi. Nah, seperti ini guys. Misal kita tambahin noise nih di sini di forward modeling kita waktu tempuh, mungkin ada kesalahan saat picking gitu atau gimana, tambahin noise, kita run ulang. Nah, ini setelah ada noise. Nah, ini adalah setelah ada noise. Oke, jadi kita telah melakukan inversi nih untuk menghasilkan nilai slowness ataupun kecepatan ya, udah duanya. Selanjutnya adalah menghitung error RMS. Caranya gampang sebenarnya, yaitu ini kalau nggak salah ya, bisa kita cek sebenarnya di sini, bisa langsung gini, itu sama dengan T observasi dikurang forward modeling, yaitu adalah y.m kalkulasi. Nah, ini adalah E-nya ya. Terus sebenarnya ada sih di sini, biar ada dasarnya gitu menjelaskan. Ada nggak ya? Oh ini cara menghitung error. Nah, sedangkan punya kita itu nggak ada weight-nya ya, jadi ini diabaikan aja. Jadi tinggal E transpose dikali E doang. Jadi cara menghitung error yang biasa digunakan. Jadi E transpose dikali E. Nah, ini adalah errornya, tapi ini bukan berupa bukan berupa RMS. Kalau ingin kita jadikan RMS itu tinggal dibagi oleh jumlah data, yaitu 3, terus diakarkan. Nah, ini adalah error RMS kita. Kan kita tahu nih, rumus RMS itu sama dengan akar TOPS dikurang TCAL dikuadratkan dibagi jumlah data. Ini semua dijumlahkan. Kan gini ya. Nah, itu ialah seperti ini bentuknya. Kalau kita hitung dalam bentuk matriks istilahnya gitu kan, G.M kalkulasi ini ya ialah perhitungan kalkulasi. Jadi inilah RMS-nya gitu. Kalau ingin kita coba misalnya nggak ada noise, berapa RMS-nya? Kita coba ya, kita run lagi 800, terus hasilnya bagus nih. Nah, kita hitung. Ini adalah RMS-nya, yaitu sangat-sangat kecil, 10 pangkat min 16. Itu adalah RMS-nya hasil inversi kita, which is ini sebenarnya 0 gitu guys. Nah, jadi latihannya udah selesai semua. Tadi kita udah melakukan forward modeling untuk masalah tertentu. Ini adalah hasil forward modeling kita, TOPS. Setelah melakukan forward modeling, kita melakukan inversi. Ini adalah hasil inversi kita nih, yang overdetermined. Ini inversinya, inversi. Terus kita juga udah menghitung RMS, Nah, mungkin sekian untuk tomografi waktu tempuh. Bisa jadi selanjutnya itu adalah tomografi waktu tunda, tetap inversi yang linear juga. Kita belum masuk ke inversi non linear. Sekian dari saya, terima kasih.